Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana imama wa ja'alna islama aqidah wa ja'alna rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah. Wa ja'alna Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min haji lal Maroke wa Aceh wa Palu wa Donggala porak-poranda bi gelombang tsunami wilayah wa bi krisis moneter wa BBM wa pertalit wa solar wa bensin wa sawit mahal rakyat resah nan gelisah wa bi reformasi wa insinyur Jokowi al baldatun thayyibah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Sekecil apapun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah akan ku tambah nikmatku, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, lihat azabku sangatlah pedih kata Allah. Maka dari ayat itu jelas hadirin, bahwasanya orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan Allah nambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat dari hal terkecil pun, lihat kata Allah, azabku sangatlah pedih kata Allah. Kedua kalinya salawat beriringkan salam selalu senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan alam yang dijunjungkan oleh Yang Maha Agung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya yang istiqomah di jalan beliau, yang taat kepada beliau, dan insya Allah kita akan berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, pemegang tinta keadilan, serta rekan-rekan sekalian calon ustadz dan ustazah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patahkan menjadi beribu-ribu kata, yang saya beri judul pentingnya bagi generasi muda mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, berbicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah sangat luas bagi setiap manusia yang ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luas rahmat Allah. Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang mau mencari rahmat Allah. Apa ganjarannya? Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pemuda. Menurut Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang Gujarat Mesir, mengatakan, inna fi yadi subani amrul ummah wa bi aqdamiya hayataha. Di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya harapan bangsa dan agama, dan di kaki-kaki para pemuda lah urusan bangsa dan agama. Jelas dari pepatah tersebut bahwasanya di tangan para pemuda lah maju dan mundurnya harapan bangsa, dan di kaki-kaki para pemuda lah urusan bangsa dan agama. Itulah pentingnya generasi muda. Generasi muda merupakan estafet di masa yang akan datang, menggantikan orang-orang tua kita yang usianya sudah jauh di kita. Jadi tugas kita sebagai anak muda, yakni mari kita menjadikan diri kita menjadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa, agama, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, penting bagi kita untuk menjadi generasi muda yang bermanfaat, yang berguna bagi bangsa, yang berguna bagi agama, yang berguna bagi semuanya. Inilah pentingnya generasi muda. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini khususnya untuk pemuda, mari kita selalu senantiasa menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang hatinya tergantung di masjid, agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari selalu kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin dalam kesempatan kali ini. Menurut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan oleh Imam Muslim, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah wajib lahul jannah.
Barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, wajib lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Yang pertama tadi, man radiya billahi rabbah. Barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, kita percaya Allah itu satu, Allah itu esa yang patut kita sembah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, dialah Allah yang menciptakan semuanya. Jadi penting bagi kita hadirin sebagai generasi muda untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Jadi kita sudah taat, sepatutnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Maka pada kesempatan kali ini mari kita ketuk hati kita sebagai generasi muda untuk selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi apa yang tidak Allah sukai dan kita kerjakan apa yang Allah sukai. Itulah pentingnya bagi generasi muda. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, Islam sebagai agama. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disebarkan oleh setiap manusia yang mau beriman dan bertakwa kepada Rasulullah SAW. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah untuk mendidik setiap akhlak manusia yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah dan kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah untuk mendidik setiap hambanya, setiap manusia yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyaknya dari agama Islam yang membuat agama sendiri, yang jauh terhadap agamanya. Orang Islam sendiri yang jauh terhadap agamanya. Contohnya, perbatasan Jawa, ada agama baru, Jasun, Jawa Sunda. Nama nabinya ada, nama nabinya Tugimin. Nama Nabi Tugimin, kan gak enak. Di saat sholawat, Allahumma sholli ala Tugimin, wa ala ali Tugimin, kan gak enak. Kalau kita kan enak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kan enak. Ini kan gak enak. Orang Islam sendiri yang membuat agamanya, membuat agama baru. Dia tidak betah dengan agama kita yang banyak aturan. Dia membuat agama baru. Salah kalau kita seperti itu. Bahwasanya Rasulullah berkorban untuk kita, untuk umatnya, menyebarkan agama Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni berdasarkan dua Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Dan yang ketiga, Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Disinilah penting bagi kita sebagai generasi muda mencontoh akhlak Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Kalau kita sudah mencontoh akhlak Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun, insya Allah kita akan selalu istiqomah di jalannya yang akan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, karena kita mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Kalau pemuda-pemuda sekarang mencontoh akhlak Rasulullah SAW, hidupnya akan lurus, hidupnya akan terarah, hidupnya akan dibimbing oleh Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati seorang pemuda ketaatan, keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Teladan yang harus kita contoh akhlaknya. Kita kan tahu Rasulullah SAW berjuang untuk siap untuk kita sebagai umatnya. Detik-detik beliau mau wafat saja terlintas dalam mulut mulia Rasulullah, ummati, 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 kata Rasulullah. Umatku, umatku, kata Rasulullah. Belum sampai di sana, ada dalam salah satu kitab nanti diceritakan alam hancur-hancuran, kiamat, semua mati, alam datar semuanya mati. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Malik, ada apa ya Allah? Tugas ente pergi ke neraka, siapkan neraka. Buat siapa ya Allah? Aku akan balas manusia-manusia yang tidak mau beriman kepadaku, manusia bajingan semacam itu akan kumasukkan neraka Malik. Siap ya Allah. 86. Ridwan, labbaik ya Allah. Tugas ente pergi ke surga, siapkan surga. Untuk siapa ya Allah? Aku akan balas manusia yang selalu istiqomah di jalanku, yang taat kepadaku dan taat kepada Rasulullah. Semacam itu akan kumasukkan surga, Ridwan. Siap ya roh. Jibril, Mikail, ada apa ya Allah? Tugas ente pergi ke bawah, ke dunia. Ada apa ya Allah? Cari kuburan kekasihku, Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah turun. Lalu dua malaikat turun mencari kubur Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridal anina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.